Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prawira. Materi bab 2 semester 2 kita akan membahas tentang atmosfer. Nah, apakah kalian sudah tahu tentang atmosfer itu? Jika di bayangan kita, atmosfer pasti berkaitan dengan oksigen ataupun udara. Hingga saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan komponen-komponen pendukung kehidupan tersedia di bumi: air, udara, tanah, tempat tumbuhnya tanaman untuk mendukung kehidupan, mineral dan hasil tambang yang dapat dieksplorasi, secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama, komponen atmosfer. Yang kedua, komponen litosfer. Dan yang ketiga, komponen hidrosfer. Selain 3 komponen utama tersebut, bumi juga memiliki komponen lainnya, antara lain bumi bagian es atau kriosfer, bagian bumi tempat berlangsung kehidupan atau yang disebut sebagai biosfer. Setelah sebelumnya kita membahas tentang materi litosfer yang berkaitan tentang inti perut bumi, lempengan, lalu kemudian ada jenis-jenis tanah, ada pula vulkanisme dan gempa bumi. Materi kali ini kita tentang membahas atmosfer. Setelah atmosfer, kalian akan membahas tentang materi hidrosfer berkaitan jenis air, siklus hidrologi. Lalu komponen bumi selanjutnya adalah tadi biosfer, bertemu pada materi di kelas 11. Kita langsung saja membahas atmosfer. Atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Kemudian, organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari. Setelah terdapat oksigen di atmosfer, terbentuklah ozon yang diberi lambang O3. Ozon memiliki peran yang penting bagi berlangsungan hidup organisme yang ada di bumi. Ozon melindungi bumi dari radiasi matahari yang sangat berbahaya bagi organisme di bumi. Ozon juga melindungi tumbuhan hijau sehingga dapat berkembang dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Saat ini, berbagai organisme yang hidup di bumi sangat tergantung pada banyaknya oksigen di atmosfer. Atmosfer saat ini merupakan campuran dari beberapa gas. Atmosfer sebagian besar tersusun dari gas nitrogen, yakni sebesar 78%. Oksigen menyusun 21% atas atmosfer, sedangkan sisanya tersusun atas karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain yang menyusun sebagian sumber dari atmosfer. Lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Lapisan stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10-50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, tidak ada aktivitas cuaca, tidak mengganggu penerbangan. Selanjutnya ada lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer berada di antara ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut. Lapisan mesosfer, lapisan pelindung bumi dari benda luar angkasa. Meteor yang menuju bumi terbakar di sini.
Selanjutnya ada lapisan termosfer. Termosfer berada di antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Suhu yang sangat panas berada pada lapisan termosfer mencapai 1982 derajat Celcius. Lapisan ini juga berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Pada mesosfer dan termosfer, lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut lapisan ionosfer. Di lapisan ini terjadi pemantulan gelombang radio. Selanjutnya ada lapisan eksosfer. Eksosfer berada di atas 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama eksosfer adalah gas hidrogen. Pada lapisan eksosfer, pesawat luar angkasa maupun satelit biasa mengorbit. Pesawat luar angkasa maupun satelit tidak dapat bergerak bebas. Hal ini disebabkan karena eksosfer hanya memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekanan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut hanya tergantung pada mesin pendorongnya. Jadi, pengertian atmosfer itu kalian sudah tahu kan? Dan lapisan-lapisan atmosfer sudah dijelaskan. Materi kali ini saya tutup. Semoga dipahami dan dicermati. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.